TK, rasa TKP. Yaps, salah satunya karena materi integritas. Materi integritas adalah materi yang dulu muncul di TKP, tetapi sekarang muncul di TWK. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas materi-materi favorit terkait integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Al Faiz Spesial. Kita akan membahas soal-soal integritas beserta dengan materinya untuk membantu teman-teman persiapan di SKD tahun 2024 ini teman-teman. Semoga teman-teman makin siap dan tentunya semoga nilai teman-teman bisa maksimal, bisa peringkat 1 dan semoga bisa lulus diterima sebagai ASN. Amin. Oke teman-teman, langsung aja siapin alat tulisnya dan kita mulai. Oke, ada beberapa materi integritas yang muncul di SKD teman-teman ya. Dan ini penting banget teman-teman harus tahu model integritas yang ada di SKD tahun 2024 ataupun 2023 kemarin teman-teman. Nah, yang pertama, integritas sendiri itu ya artinya adalah konsisten, berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Artinya orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi ya. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, intinya dari integritas ini adalah perilaku kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai norma. Bukan hanya perilaku, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu sesuai dengan yang kita lakukan, dan semuanya itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan teman-teman ya. Oke, jadi kata kuncinya berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika atau peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi teman-teman. Nah, kata kunci dari integritas sendiri adalah jujur, kemudian bertanggung jawab teman-teman. Nah, sebelum aku ke 9 nilai integritas, teman-teman perlu tahu soal integritas yang muncul itu ada 3 model. Yang pertama, integritasnya seperti model soal TKP. Nanti berkaitan dengan pekerjaan di kantor, di sekolah gitu. Sebagai karyawan, sebagai pimpinan, itu model soal yang keluar di tes asli teman-teman ya. Yang kedua, nanti munculnya integritas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari misalkan ketika ada seorang polisi menilang seseorang, ternyata seseorang itu adalah keluarganya gitu, maka tindakan polisi itu seperti apa gitu. Jadi ditanya tindakan integritas ya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, di soal yang terbaru juga teman-teman perlu tahu itu muncul juga integritas terkait tokoh ya, tokoh pahlawan. Nah, di SKD tahun 2024 kemarin, yaitu SKD kedinasan di bulan Juli dan Agustus, itu ada beberapa siswa yang nge-DM kita atau memberikan model soal kepada kita. Mereka dapat soal integritas terkait Bung Hatta, terkait kesederhanaannya, kemudian Pangeran Diponegoro gitu kan, kemudian Ki Hajar Dewantara itu juga muncul teman-teman. Dan ada juga yang tahun 2023 dapat soal terkait Insinyur Soekarno yang tetap membacakan teks proklamasi ya. Saat itu ada ancaman dari tentara Jepang teman-teman. Nah, nanti integritasnya itu tentang apa gitu ya, tentang tanggung jawab, keberanian, kepedulian, mandiri, dan seterusnya. Jadi itu model-modelnya ada 3 ya teman-teman ya. Jadi memang materi integritas ini modelnya seperti soal TKP, seolah-olah benar semuanya gitu, tetapi hanya satu opsi yang mendapatkan poin 5, sisanya poinnya 0 teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasannya. Yang pertama, 9 integritas teman-teman perlu pahami yaitu jujur. Di dalam KBBI, jujur itu artinya adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Ya. Jadi poin utamanya di integritas ini adalah kejujuran teman-teman ya, artinya kita nggak bohong, apa yang kita katakan tuh sesuai fakta yang ada gitu ya. Nah, berikutnya bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang orang mengartikan bertanggung jawab tuh hanya sebatas ya intinya aku melakukan sesuatu, aku harus mempertanggungjawabkannya gitu ya teman-teman ya. Tetapi lebih dari itu teman-teman, tanggung jawab di KBBI adalah dimaknai sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Seseorang yang bertanggung jawab itu berani mengakui kesalahan yang dia lakukan. Mereka juga amanah, artinya gini.
ketika dia diberikan tanggung jawab ya sebagai seorang kepala desa, maka siap melakukan segala resiko sebagai seorang kepala desa, menjalankan segala tugas-tugas sebagai seorang kepala desa, teman-teman ya. Jadi bertanggung jawab di sini, ketika dia mendapatkan amanah, maka dia siap mempertanggungjawabkan dengan melaksanakan tugas-tugas yang dia dapatkan, teman-teman. Nah, berikutnya disiplin. Disiplin ini lebih kepada taat pada aturan yang berlaku, teman-teman ya. Disiplin adalah tata tertib di dalam KBBI. Arti lain dari disiplin adalah ketaatan kepada Tuhan, kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Itu butir yang ketiga, teman-teman ya. Oke, lanjut ke keempat. Nah, yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri di dalam KBBI artinya dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Artinya mandiri ini kita tidak bergantung. Ketika kita mendirikan sebuah usaha ya, tanpa adanya orang lain ya, kita tetap bisa menjalankan usaha kita. Artinya kita tidak bergantung kepada yang lain, teman-teman. Nah, dalam bahasa lain mandiri itu artinya adalah berdikari, mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, teman-teman. Nah, berikutnya kerja keras. Nah, ini penting buat teman-teman. Kadang-kadang di soal tes sering bingung nih antara kerja keras sama keuletan. Ini berbeda, teman-teman ya. Nah, kalau kerja keras di dalam KBBI itu artinya sangat luar biasa nih, effortnya luar biasa. Perjuangan ya, artinya ya perjuangan, peperangan, artinya luar biasa banget nih kerja keras nih ya. Artinya kerja keras itu membutuhkan effort yang luar biasa ya. Kalau ibaratnya orang kerja dari jam 7 pagi sampai sampai misalkan jam 16.00 misalkan gitu ya. Nah, orang yang bekerja keras itu melebihi itu ya. Jadi kerjanya luar biasa, pagi siang malam dia tetap bekerja. Kemudian ketika ada badai ombak gitu ya, tetap dilalui oleh orang tersebut. Artinya kerja keras ya, ya melampaui yang seharusnya, teman-teman. Sedangkan kalau ulet itu mirip ya, teman-teman, tapi kalau keuletan itu kerjanya normal tetapi dia terus menerus. Artinya di sini ulet itu tidak mudah putus asa. Ketika dia mencoba ya kerja misalnya dari jam 7 sampai jam 16 misalkan, teman-teman ya, dia tetap bekerja itu. Ketika belum berhasil nanti dicoba lagi. Lebih kepada dia tidak pantang menyerah ya, teman-teman ya. Oke, dan juga tidak mudah putus asa. Oke. Nah, teman-teman, oke, ini di dalam KBBI ya. Jadi keuletan artinya adalah tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam mencapai tujuan dan cita-cita, teman-teman. Sedangkan etos kerja artinya adalah sebuah kewajiban atau tanggung jawab seseorang kepada pekerjaannya. Yang keenam adalah sederhana, di mana beberapa soal 2024 itu ada tentang integritas kesederhanaan, teman-teman ya. Nah, sederhana ini menurut KBBI artinya adalah pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang. Dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Nah, sederhana itu bukan berarti tidak punya apa-apa atau miskin, teman-teman. Tetapi ya memang dia ya sesuai dengan yang seharusnya. Ketika dia pergi bisa menggunakan mobil Avanza gitu, tidak perlu dia menggunakan mobil Alphard gitu, teman-teman. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, berani. Nah, berani itu biasanya di soal SKD itu dikaitkan dengan ancaman. Adanya ancaman di soal itu, teman-teman ya. Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Biasanya di soal-soal SKD ada ciri-cirinya ketika dia menjalankan tugas, ada ancamannya di situ, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedelapan adalah adil. Adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus ya. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi atau ketidakjujuran. Nah, berikutnya yang ke-9, peduli, teman-teman. Peduli ini artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut bahwa peduli ini sikap keperpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, dan kondisi sekitar. Nah, peduli itu lebih kepada tindakan seseorang, teman-teman ya. Nah, sedangkan simpati dan empati, teman-teman juga harus bisa membedakannya. Simpati itu lebih kepada kita kasihan kepada orang lain, sebatas itu, teman-teman. Tetapi kalau empati ya, selain kita kasihan kepada orang lain, kita juga mampu merasakan ya, mampu memahami, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, teman-teman. Nah, kurang lebih itu simpati dan juga empati. Sekarang aku akan coba tunjukkan model soal di integritas, teman-teman ya, macam-macamnya ya. Kita mulai soal pertama. Seorang mahasiswa sedang menghadapi ujian akhir yang menuntut pemahaman mendalam, namun ia merasa kurang siap. Ia tergoda untuk mencontek tetapi menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar nilai integritas. Bagaimana sebaiknya mahasiswa tersebut menyikapi situasi ini dengan tetap menjaga integritasnya? A. Mengajukan diri untuk ujian ulang agar lebih siap dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. B. Meminta bantuan teman untuk memastikan jawabannya benar dan
meningkatkan peluang kelulusan. C. Mengikuti ujian sesuai kemampuan yang dengan tetap menjunjung kejujuran walaupun hasilnya mungkin tidak semaksimal seperti seharusnya, teman-teman ya. D. Mengandalkan teman yang duduk di sebelah untuk memberikan bantuan saat diperlukan selama ujian berlangsung. E. Menyerahkan ujian tanpa mengerjakannya agar terhindar dari resiko ketahuan jika mencoba mencontek. Nah, teman-teman bisa pahami, ini baru level yang sangat sederhana untuk soal nomor 1. Terlihat opsi yang aku sajikan ke teman-teman ini positif semuanya. Terlihat semuanya itu benar dan baik, teman-teman. Dan itulah soal SKD yang terbaru. Mungkin teman-teman yang pernah tes ya, kemudian belajar di Alfaiz, oh iya, ini seperti ini model-modelnya gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, kita harus bisa memahami inti soalnya itu apa, ya inti soalnya itu apa, kemudian masalahnya itu apa. Nah, kemudian ditanya terkait apa nih penyelesaian untuk menyelesaikan masalah itu. Maka pilih opsi yang mampu menyelesaikan permasalahannya. Pahami inti-inti dari setiap opsinya. Manakah yang paling relevan, teman-teman? Oke, kira-kira jawabannya apa? Boleh komen, silakan teman-teman kalau sudah kita bahas. Nah, di sini kata kuncinya adalah seorang mahasiswa yang sedang menghadapi ujian akhir ya perlu pemahaman yang mendalam untuk mengerjakan soal-soal itu, tetapi dia merasa belum siap. Ia tergoda untuk mencontek, tetapi dia sadar bahwa mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Artinya melanggar nilai-nilai integritas. Nah, bagaimana sikap mahasiswa tersebut menyikapi situasi dengan tetap menjaga integritas? Kalau dia menjaga integritas, mencontek itu adalah perbuatan melanggar integritas. Maka kalau dia menjaga integritasnya, dia tidak akan melakukan mencontek. Itu dulu poin utamanya. Carilah opsi yang membuat dia tidak akan melakukan mencontek. Ya pasti ketika kita melakukan integritas itu ada resikonya. Ketika kita nggak mencontek mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi itu pilihan yang baik karena mencontek itu perbuatan yang melanggar integritas. Itu dulu teman-teman. Ketika mengajukan diri untuk ujian ulang itu mungkin nanti langkah selanjutnya mungkin. Tetapi karena kita poin utamanya adalah mencontek melanggar integritas dan bagaimana sikap kita ketika kita menjaga integritas, maka kita pilih yang jawabannya itu tidak mencontek, teman-teman ya. Maka ini kita simpan. Meminta bantuan teman untuk memastikan jawaban benar dan meningkatkan peluang kelulusan terlihat positif. Tetapi sebenarnya ini jebakan, ini ada hal negatif, berarti kerjasama di sini. Maka ini salah. Mengikuti ujian sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita berintegritas, kita tidak akan mencontek. Kerjakan sesuai dengan kemampuannya, walaupun nanti hasilnya tidak maksimal karena dia mungkin belum belajar, teman-teman. Tetapi walaupun ini kelihatan, waduh ini kelihatan kayak nggak bagus nih kak. Tetapi inilah jawaban yang orang itu menunjukkan dia berintegritas, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk poin untuk opsi yang D ini kurang tepat dan opsi E juga kurang tepat. Oke, teman-teman, di Alfaiz 1 selalu C, teman-teman. Jawabannya yang C. Oke. Jangan lupa berdoa sebelum ujian ataupun sebelum belajar, teman-teman. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Semoga yang nonton di Alfaiz bisa lulus dan diterima sebagai ASN. Jangan lupa diaminkan, teman-teman ya. Amin ya. Oke, nomor 1 di Alfaiz selalu yang C. Kita yel dulu, teman-teman. Karena C itu cinta. Nomor 2 masih tentang TKP, model TKP, teman-teman ya. Seorang PNS menemukan penyelewengan dana dalam laporan keuangannya di instansinya. Meski tahu resikonya, ia tetap melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Tindakan PNS tersebut mencerminkan integritas yang tinggi. Nah, ini kata kunci, silakan. Oke. Kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Boleh di-post videonya, komen teman-teman. Yang A, mempertahankan profesionalisme meskipun situasinya sulit dan berisiko tinggi. B, menjaga keharmonisan dengan atasan untuk menyelesaikan masalah secara internal. C, menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa pelanggaran mendapatkan sanksi yang setimpal. D, berani bertindak sesuai dengan prinsip moral meski ada konsekuensi yang berat. E, mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak tanpa merusak reputasi instansi. Kira-kira jawabannya apa? Boleh, soalnya pendek seperti SKD terbaru. Mungkin teman-teman 2 minggu lagi akan tes ya. Kita lihat ya modelnya. Yang terbaru itu modelnya seperti soal nomor 2 ini, teman-teman, pendek tetapi opsinya terlihat benar semuanya. Oke, kalau sudah kita bahas. Kata kuncinya adalah ya, seorang PNS menemukan penyelewengan dana dalam laporan keuangan di instansinya. Oke, berarti bukan tugas utama dia, tetapi dia menemukan adanya ketidakjujuran di sini ya. Meski tahu resikonya, ini kata kunci nih, tahu resiko, ia tetap melaporkan kepada pihak yang berwenang. Tindakan PNS tersebut menunjukkan tingginya integritas apa, teman-teman? Mempertahankan profesionalisme. Nah, di integritas itu bukan cuma profesionalisme, biasanya berkaitan dengan 9 nilai integritas, teman-teman ya. Ada mandiri, ya, bertanggung jawab, kemudian berani, ya, jujur dan seterusnya. Berarti bukan A, teman-teman. Menjaga keharmonisan dengan atasan untuk menyelesaikan masalah secara internal, bukan ke situ ya. Tindakannya, pencerminannya itu bukan ke B, teman-teman ya.
menegakkan keadilan. Betul, dia sedang melakukan penegakan keadilan. Nah, kita simpan. Berani itu juga benar karena di sini dia tahu resikonya tetapi dia tetap melaporkannya. Berarti salah satu bentuk nilai integritasnya keberanian. Mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak tanpa merusak reputasi instansi. Enggak. Jawaban ada di C dengan di D, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban terbaik? Nah, kita lihat. Di soal ini, ya seorang PNS itu tidak disebutkan posisinya sebagai apa, tapi dia menemukan penyelewengan dana. Ya, kemudian dia tahu resikonya nih. Berarti ada ancaman di sini kan ketika dia melaporkan, tetapi dia tetap melaporkannya. Maka lebih kepada bukan sekedar tanggung jawab dia sebagai seorang PNS, tetapi ini lebih kepada nilai integritas keberanian dia untuk melaporkan kejadian ini, teman-teman. Nah, kenapa C itu bukan jawaban tepat walaupun dia menegakkan keadilan, tetapi tidak dijelaskan. Ya. Dan dia memastikan bahwa pelanggaran mendapatkan sanksi yang setimpal. Di soal tidak dijelaskan bahwa pelanggaran itu akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Nggak kesana arah soalnya. Maka jawabannya adalah yang di... Oke, karena soalnya ini hot, teman-teman, coba kalian nanti komen ya. Dari soal nomor 1 sampai soal terakhir, teman-teman bener berapa, salah berapa. Oke, hal penting buat teman-temanku semuanya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita juga bakal upload terus di video short ya, video pendek ya, di TikTok atau di Instagram Privat Al Faiz. Teman-teman cek aja. Kita lengkap di sana, kita membahas seputar CPNS juga ya, informasi-informasi penting juga teman-teman. Dan juga kalau di Instagram itu kita juga memberikan informasi seputar kelas online, video rekaman ya, buku dan juga tryoutnya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita lanjut. Seorang polisi menilang sebuah mobil yang berkendara tidak memakai sabuk pengaman. Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah salah satu keluarga polisi tersebut. Nah, tindakan seorang polisi yang tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran lalu lintas telah sesuai dengan nilai integritas. A. Menunjukkan keberanian untuk bertindak tegas meskipun menghadapi tekanan emosional. B. Mempertahankan profesionalisme dalam menjalankan tugas tanpa memihak. C. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan memastikan semua pelanggar mendapatkan perlakuan yang sama. D. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil demi menjaga kepercayaan publik. E. Mengutamakan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi lalu lintas tanpa memperhitungkan hubungan personal atau kepentingan pribadi. Kalau teman-teman lihat di sini sepertinya hot banget. Terlihat opsi semuanya terlihat benar dan positif. Nah, ini adalah model soal yang keluar di SKD terbaru, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus membiasakan nih mencari inti dari soalnya, kemudian teman-teman bisa menyimpulkan opsi mana yang sesuai dengan inti dari soalnya, teman-teman. Silakan boleh komen kalau sudah kita bahas. Oke, teman-teman, jadi kata kuncinya adalah polisi itu menindak seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu ternyata adalah salah satu keluarga dari polisi tersebut. Tindakan seorang polisi yang tidak pandang bulu, itu kata kuncinya. Tidak pandang bulu berarti tidak pilih-pilih. Berarti dia telah bersikap adil. Walaupun itu keluarganya, ketika dia melakukan pelanggaran, dia tetap tindak lanjut. Nah, pelanggaran dalam menindak pelanggaran lalu lintas telah sesuai. Berarti tindakan yang tidak pandang bulu telah sesuai. Berarti fokusnya adalah tindakan polisi tersebut yang tidak pandang bulu, ya tidak pilih-pilih, ya artinya dia bersikap adil. Nah, maka nilai integritas ya adalah apa? Keadilan, teman-teman. Nah, itu kata kuncinya. Maka jawabannya mana yang berkaitan dengan keadilan? Jawabannya menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan memastikan semua pelanggar mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jawabannya yang C. Lanjut. Nah, teman-teman, di Al Faiz aku selalu membacakan ya pengalaman para peserta, baik itu yang tes di CPNS 2023 atau yang tes di CPNS lagi SKD Kedinasan 2024, yaitu di Agustus dan Juli kemarin, teman-teman ya. Nah, dari Aknina Izah ya, Kak Aknina Izah, assalamualaikum Kak Febri dan tim. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah tadi hasil SKD ku 441. Yang pertama, emang bersyukur banget, itu berkat pertolongan Allah. Tapi aku bener-bener kebatu banget sama Privat Al Faiz. Dalam persiapan aku cuma join 2 TO. Dan alhamdulillah tipe soalnya mirip, jadi kebantu banget. Bahkan cuma dari 2 TO yang figurnya tadi asli banyak banget, bisa sampai 6 soal gitu. Belakangan jadi aku nontonin video kakak dari YouTube sama IG, dan itu membantu banget bangetnya banyak banget Kak. Oke, sebenarnya dari tahun lalu juga membantu banget belajar di Al Faiz. Tahun kemarin aku lolos di kampus dengan jurusan farmasi top Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu Kak. Ya, buat Kak Aknina luar biasa. Berikutnya Kak Hula Hope. Wah, Hula Hope namanya loh. IG-nya lucu nih. Sore Kak Faiz dan semua tim Privat Al Faiz, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak. Alhamdulillah skorku 442 dan dapat ranking 10 besar teratas di sesiku. Aku benar-benar baru mulai belajar sekitar 1 minggu sebelum ujian karena ada hektik urusan lain. Aku cuma ngandelin YouTube Privat Al Faiz, cuma belajar sama beberapa TO-nya buat latihan. BTW skor TO-nya 444, tetapi alhamdulillah
dapat skor yang memuaskan. Makasih banyak ya tim Privatal Faiz. Semoga jadi amal jariah. Masya Allah luar biasa, berkah selalu buat kita semuanya. Bangga buat kami bisa menjadi bagian dari perjuangan kakak juga. Karya Suta, cek ya di Instagram Karya Suta. Wah, dapat ranking 4 ya dari 618. Masya Allah luar biasa kak, sesi ke-6. Oke, nilai TWK 80. Memang TWK hot sih kak ya. TU-nya 155, TKP-nya 203. TU sama TKP bener-bener mirip sama kelas online Kak Faiz, cuma TWK-nya lebih full penalaran. Jadi teman-teman, maka dari itu kita upgrade TO kita dari TO pertama hingga TO terakhir. Kita upgrade TO-nya di bagian TWK-nya. TU dan terbaru semuanya modelnya sudah masuk di TU dan TKP. Artinya 100% model soal-soal terbaru sudah kita masukkan ke dalam TO terbaru kita teman-teman. Dan spesial juga buku Al Faiz yang ori itu adalah yang tulisannya cetakan ke-9 teman-teman yang terbaru ya. Ini ada di toko Al Faiz, silahkan belinya di toko Al Faiz, toko asli, toko original, biar bisa klaim kelas online bonus ya. Kemudian rekaman kelas, tryout terbaru, dan juga bonus grup belajar sama bonus note-nya teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah pakai produk Al Faiz, semoga berkah selalu. Linknya ada di kolom deskripsi video. Semangat teman-teman, aku tunggu di kelas. Lanjut. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri taman siswa yang memberikan hak bagi pribumi untuk belajar dan berkembang. Sikap integritas yang dapat dicontoh dari Ki Hajar Dewantara adalah: A. Peduli terhadap pendidikan rakyat dengan mendirikan organisasi pendidikan dengan sebagai wadah bagi pribumi untuk belajar dan berkembang. B. Bertanggung jawab terhadap pendidikan rakyat dengan adanya sikap melindungi dan memberikan pendidikan yang layak. C. Simpati terhadap pendidikan rakyat pada saat itu sehingga dengan kemampuannya mendirikan organisasi pendidikan dengan tujuan tertentu. D. Empati dengan permasalahan pendidikan yang ada pada saat itu sehingga melakukan perlawanan dengan menggerakkan rakyat. E. Solidaritas terhadap negara dengan mencurahkan kemampuan yang dimiliki untuk pendidikan rakyat kecil dengan terbentuknya organisasi pendidikan. Terlihat opsinya bagus. Ini adalah contoh dari TKP. TWK yang modelnya bukan model TKP, tetapi TWK yang modelnya itu tokoh pahlawan teman-teman ya. Ya biasanya kayak Hajar Dewantara, kemudian Bung Hatta, Soekarno, dan seterusnya. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen teman-teman. Hot soalnya ya. Jadi teman-teman harus tahu lah siapa itu Ki Hajar Dewantara. Oh, beliau adalah Raden Mas Surya Diningrat kak. Beliau adalah orang kaya raya. Beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara supaya bisa membaur dengan rakyat. Nah, kemudian beliau mendirikan taman siswa. Ya ini untuk membantu rakyat pribumi sehingga mereka itu bisa belajar, sehingga mereka tidak terbelakang dan bodoh. Mereka bisa belajar ya ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, ini poin pentingnya, sikap integritas yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara itu lebih ke apa kak? Lebih kepada peduli teman-teman ya. Peduli terhadap pendidikan rakyat dengan mendirikan organisasi pendidikan sebagai wadah bagi pribumi untuk belajar dan berkembang. Kenapa kita menjawab peduli? Karena ini fokusnya ke sikap integritasnya. Dari 9 nilai integritas, salah satunya ini masuk kepada kepedulian teman-teman. Jawabannya yang A. Lanjut. Di 2024 SKD dari Kedinasan dapat soal terkait Jenderal Sudirman. Dikenal karena keteguhan integritasnya. Bahkan ketika sakit parah, ia tetap memimpin perlawanan gerilya melawan penjajah. Sikap manakah yang paling mencerminkan integritas Jenderal Sudirman? A. Mengatur strategi dari belakang garis depan untuk memastikan keselamatan diri. B. Memprioritaskan kesehatan pribadi demi tetap bisa melanjutkan perjuangan di masa depan. C. Tetap memimpin perlawanan di medan perang meskipun dalam kondisi sakit parah. D. Menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang lebih sehat untuk mengurangi resiko kegagalan. E. Mengandalkan posisi sebagai jenderal untuk memastikan perlindungan khusus dalam menjalankan tugasnya di masa perang. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Semangat, modelnya terbaru semua. Kita akan upayakan untuk selalu menyediakan soal-soal yang berkualitas yang modelnya sesuai dengan tes asli. Harapanku teman-teman juga ya, terima kasih sekali lagi udah dukung kita, udah support kita, udah subscribe ya. Jangan lupa aktifin loncengnya biar kalau kita upload video baru teman-teman gak ketinggalan ya. Subscribe terus aktifin loncengnya, tik ya, ada nanti ketika teman-teman subscribe itu ada bagian lonceng, klik aja diaktifkan, ketika kita upload teman-teman langsung dapat notifikasi ya. Oke, silakan teman-teman, kira-kira jawabannya kalau sudah kita bahas. Nah di sini teman-teman, Jenderal Sudirman itu sakit parah, yaitu paru-parunya yang bisa digunakan adalah sebagian saja. Beliau itu melakukan perang gerilya, yaitu perang sembunyi-sembunyi. Beliau berjalan kaki jauh sekali ya dengan posisi kondisi sakit. Nah maka ini adalah integritas tanggung jawab beliau. Luar biasa, sebagai seorang pemimpin walaupun sakit, beliau tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan lebih dari kepentingan pribadinya. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini semoga membuat kita semakin cinta kepada tanah air kita, karena para pahlawan sudah berjuang dengan sangat luar biasa untuk bisa Indonesia tetap bertahan seperti ini, tetap merdeka, sukses ya. Makanya kita juga sebagai para generasi bangsa, kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang baik, pembangunan dengan pembangunan yang baik juga teman-teman. Semangat buat kita semuanya, semangat buat teman-temanku semua yang sedang belajar di rumah ya. Semoga diberikan kemudahan bisa lulus
lulus sebagai ASN tahun ini. Amin. Oke, jawabannya yang C. Lanjut. Soal nomor 6, ini adalah soal kehidupan sehari-hari dan menurut aku sangat sulit. Silahkan analisis kalau nggak percaya. Seorang siswa bernama Latif memiliki kebiasaan untuk selalu mengembalikan buku pinjamannya ke perpustakaan sekolah tepat waktu. Ia juga selalu mengerjakan tugas sekolahnya tepat waktu. Latif juga aktif mengikuti kegiatan di sekolahnya. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang dilakukan Latif untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya adalah apa? Silakan teman-teman komen kira-kira jawabannya apa. Analisis, nanti aku akan cek jawaban kalian semuanya ya. Makasih teman-teman sudah beli trap kita yang sangat mirip dengan tes asli. Testimoninya kalian cek aja di Instagram banyak ya, di YouTube juga banyak, di grup juga banyak. Teman-teman buktikan sendiri ya, tanya langsung sama peserta gimana model soal TO yang ada di Alfaiz, sangat mirip sekali dengan tes asli teman-teman ya. Terima kasih semuanya sudah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat teman-teman.